Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti, NIM 1904010160, kelas X4F, Prodi Ekonomi Syariah. Jadi, tujuan daripada pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aspek hukum ekonomi. Baiklah, saya akan membahas tentang materi jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang, sedangkan penukaran barang dengan barang tidak lazim tidak sebut jual beli melainkan disebut barter. Selanjutnya, metode pembayaran dalam transaksi jual beli. Metode pembayaran dalam jual beli tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan bisa juga dilakukan secara online. Tidak dipungkiri bahwa saat ini transaksi jual beli online menjadi suatu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat dari semua kalangan. Macam-macam metode pembayaran dalam jual beli online pun beragam, sehingga masyarakat bisa memilih metode pembayaran sesuai dengan kemampuannya berbelanja. Secara online memang lebih mudah, praktis, cepat, dan efektif. Menariknya lagi, belanja online memungkinkan Anda untuk berbelanja di banyak toko online dengan banyak pilihan. Lalu, metode pembayaran apa saja yang ada dalam kegiatan jual beli online? Berikut terdiri dari 6 bagian. 1. Transfer bank. Transfer antar bank adalah metode yang paling banyak dipilih dalam bertransaksi online. Hal tersebut tentu saja karena caranya yang mudah dan tepat. Tidak perlu bertemu langsung dengan penjual. Anda bisa melakukan transaksi saat itu juga, terlebih lagi jika Anda sudah memiliki layanan internet banking atau mobile. Tentu saja kegiatan transaksi akan terasa lebih cepat. Hanya saja metode ini membutuhkan kepercayaan yang besar antara pembeli dan penjual, karena ada saja oknum penjual atau pembeli yang melakukan penipuan melalui metode transfer ini. Yang kedua, cash on delivery atau COD. Untuk Anda yang ingin melakukan transaksi jual beli online dengan aman, maka metode cash on delivery bisa dijadikan sebagai pilihan terbaik. Pasalnya, metode ini akan mengarahkan pembeli dan penjual bertatap langsung untuk memberikan barang yang diperjualbelikan termasuk dengan uangnya. Yang ketiga, credit card. Metode ini biasanya digunakan untuk transaksi yang bersangkutan dengan perusahaan besar. Harga barangnya pun biasanya cukup mahal, sehingga metode menggunakan kartu kredit banyak dipilih pembeli. Meskipun demikian, saat ini banyak pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk membayar dalam nominal yang kecil, tidak lain karena kemudahan dan kecepatannya dalam transaksi, karena pembayaran dapat dikonfirmasi secara instan atau itu juga. Yang keempat, rekening bersama. Rekening bersama adalah jasa pembayaran netral dan independen antara pembeli dan penjual. Metode ini sebenarnya sangat simpel, di mana pembeli memesan barang pada penjual lalu melakukan pembayaran melalui penyedia rekening bersama. Selanjutnya, produk dikirim ke pembeli oleh penjual, sementara jasa penyedia rekening bersama mengirim uang yang diberikan pembeli kepada penjual.
Metode menggunakan rekening bersama dianggap lebih aman untuk melakukan transaksi karena selama ini memang cukup banyak kasus penipuan dalam melakukan transaksi online. Yang kelima, mata uang elektronik atau e-currency. Metode pembayaran dengan menggunakan mata uang elektronik. Cara ini memang banyak digandrungi oleh masyarakat sekarang karena mudah dan simpel. Pada dasarnya cara kerja metode ini hampir serupa dengan internet banking. Mata uang elektronik ini disediakan oleh beberapa website penyedia e-payment dan e-concrete. Transfer nominal dapat dilakukan dengan pembayaran hanya dengan melakukan satu kali klik. Tidak mengherankan jika banyak pula pembeli dan penjual yang memilih salah satu dari macam-macam metode pembayaran dalam jual beli online ini. Pembayaran dengan e-currency yang paling populer adalah dengan menggunakan PayPal dan e-currency, sejenis mendukung untuk pembayaran secara global sehingga memberikan kemudahan dalam pembayaran untuk pembayaran ke luar negeri. Yang keenam, cryptocurrency. Maraknya penambahan cryptocurrency saat ini seperti Bitcoin, Ethereum, Cash, Monero, dan altcoin lainnya juga membuat jenis cryptocurrency banyak disupport dan digunakan sebagai alat transaksi jual beli online. Kemudahan dan sifatnya yang anonim membuat cryptocurrency ini menjadi pilihan alternatif untuk bertransaksi online yang aman. Namun sayangnya saat ini penggunaan cryptocurrency di Indonesia tidak dilegalkan sebagai cara pembayaran yang sah. Berikutnya, wanterprasi dan ganti rugi. Ragam bentuk wanterprasi ada 4. Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan sesuai dalam perjanjian. Kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagainya yang diperjanjikan dalam perjanjian. Ketiga, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat atau tidak sesuai tenggat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Keempat, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Adapun penyebab prestasi ada 2 kemungkinan. Keduanya adalah ada keadaan memaksa atau force majeure dan karena ada kesalahan debitur baik sengaja maupun lalai. Prestasi diatur dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUPH Perdata yang berbunyi, penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si petugas setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Dalam kasus wanterprasi, keberadaan somasi atau surat perintah sangat penting. Ini dikarenakan suatu tindakan baru bisa disebut prestasi apabila telah ada somasi dari kreditur yang ditunjukkan kepada debitur. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu peringatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditor akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanterprasi. Ganti rugi tersebut meliputi 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan. 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya,
force majeure dan masalah risiko. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan di mana seseorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikat buruk. Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh pasar pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka sesungguhnya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara pihak. Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan force majeure tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar atau basic assumption dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Selanjutnya yaitu resiko overmatch. Menurut Subekti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena adanya kegiatan di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang telah menggandakan perjanjian. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa, force majeure. Dengan demikian, maka persoalan tentang risiko merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa. Suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga, hubungan antara risiko dengan keadaan memaksa sebanding dengan hubungan antara ganti rugi dengan wanter prestasi. Demikian materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.